kita membahas integrasi panas, yaitu terusannya metode Benz dengan topik energy loop dan utility path. Seperti kita ketahui, dengan metode Benz kita bisa menghemat atau menurunkan konsumsi energi. Kita bandingkan dulu dengan metode konvensional, maka kita akan punya 4 HE. Untuk contoh ini, 2 arus panas memerlukan 2 HE pendingin. Sementara 2 arus dingin memerlukan 2 HE pemanas, jadi perlu 4 HE. Dengan metode Benz, kita sudah menghitung kemarin, ya, kita mempunyai total 7 buah HE, yaitu 4 buah HE di bagian panas atau bagian atas, 3 buah HE di bagian dingin. Nah, pertanyaannya, dari 4 ke 7, apakah tidak bisa jumlah HE itu dikurangi? Ini juga menyangkut total cost. Masa harus 7? Nah, ini akan kita bahas, yaitu metode energy loop dan utility path. Apa yang dikatakan dengan energy loop? Energy loop itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ada HE yang berlebihan. Sekarang pengertiannya energy loop itu sendiri. Loop itu adalah siklus yang tertutup. Nah, dalam hal ini siklus apa? Energi panas. Ini sebagai contoh dan bisa dilihat ya. Kita bisa melihat di sini arus panas nomor 2 dan arus dingin nomor 1. Ya. Kita bisa melihat di situ karena hasil perhitungan metode Benz, arus panas nomor 2 dan arus dingin nomor 1 itu punya 2 HE. Kita bisa melihat HE5 serta HE2. Ya. Nah, perlu tidak itu? Padahal dengan arus yang sama hanya harus 2 HE. Kenapa tidak menjadi 1? Itu kita melihat itulah karena metode Benz itu membuat menjadi 2 daerah. Ya. Kita bisa melihat sekarang yang dikatakan energy loop itu seperti apa. Ya, misalnya HE5 dengan HE2. Ini kita bisa menarik ini aliran energi HE2 kembali ke HE5. Nah, itu menjadi loop, ya, energy loop. Apa tidak ada yang lain? Ada. Saya misalnya membuat warna biru. Ini misalnya mulai dari HE5, HE4, HE1, HE3, kembali HE5. Itu energy loop yang lain. Apa tidak ada yang lain? Ada. Satu lagi. Saya gambar biru misalnya. Di sini. HE4, ya. HE4, HE1, HE3, HE2, kembali HE4.
Nah, itu energi loop. Energi loop artinya apa? Seperti tadi ya. Ada energi loop ya, ada energi loop berarti itu kelebihan HE. Maka ingin kita kurangi. Nah, itu prinsipnya. Sekarang kita ingin mengurangi HE. Bagaimana cara mengurangi? Kita lihat ya. Yang bukan yang sederhana, tapi yang nanti ada patokannya. Bagaimana cara mengurangi HE? Kita ambil misalnya di sini yang panjang. Kalau HE 2 dengan HE 5 itu terlalu pendek, nanti tidak terlihat. Ya. Misal diambil energi loop ini. Energi loop mulai dari HE1 ya. HE1, HE3, kemudian HE kalau urutannya 5, HE4. Ya. Kita lihat. Setelah saya hapus garis tadi, kita pilih HE1 ya. HE3, HE5, HE4. Misalnya kita milih sembarang yang mau kita buang. Katakanlah HE1 karena kelebihan, ini HE1 misalnya kita pilih untuk yang kita buang. Membuang HE artinya apa? Jadi juga harus menghitung beban HE yang lain. Karena kan target suhu tidak boleh berubah. Jadi beban panas tiap arus tetap. Kita buang misalnya ya HE1. Nah, HE1 kita buang. Berarti nanti kita harus menghitung HE3, ya, HE5, HE4 bebannya menjadi berapa. Kita mulai dari menghitung beban panas HE. Menghitung beban panas HE. Kita mulai HE3. Kita lihat di sini ya. HE1 tadi dengan HE3 itu berhubungan dengan arus 3 ini ya. Ini sana. Nah, artinya kalau di arus 3 Q1 itu dibuang, berarti nanti HE3 ditambah Q1. Jadi beban panas HE3 Q3 yang mula-mula itu 7 ditambah 12,5, yaitu beban ini Q1 menjadi 19,5. Kemudian HE5. Kita melihat HE4 saja dulu. HE4 karena tadi HE1 itu hubungannya dengan HE4 pada arus 4. Ini ya. Kita hitung HE4. Q4 itu sama karena pada arus 4 dilimpahkan. Berarti Q4 itu 17,5 tadinya ditambah 12,5. Jadilah
30. Ya. Kemudian He 5, Q5. Bagaimana dengan He5? Kita lihat He5 tidak berhubungan langsung dengan Q1, tapi berhubungan dengan He4 dan He3. Karena He4 itu ditambah, He3 juga ditambah, berarti He5 bukan ditambah, bebannya dikurangi. Berapa beban He5 aslinya? 6,5. Dikurangi berapa? 12,5. Min 6. Nah, ini tidak bisa He minus. Nah, ini untuk menunjukkan rule of thumb-nya atau kaidahnya. Jadi, mana He yang dibuang? He mana yang dibuang? Ini kaidah. Kaidahnya adalah yaitu yang dibuang adalah He yang bebannya terkecil. Nah, kaidah ini yang dipakai. Ya, kita kembali. Nah, mana He yang dibuang? He1, 3, 5, 4. Berarti yang dibuang adalah He5. Karena yang terkecil ini 6,5. He5 kita buang. Nah, He5 sudah kita buang. Terus, yaitu kita menghitung beban He4, He3, He1. Beban He5 berapa? Q5 6,5. Jadi, di sini yang dibuang itu He5 dengan Q 6,5. Terus di sini menghitung ya, beban baru He. Dimulai dari yang dekat. He4, He3, kemudian He1. He4 itu Q4, seperti kita lihat. Q4 karena dengan He5 itu lewat garis 1, kalau He3 lewat arus 2, sementara He1 itu tidak langsung dengan He5. Jadi yang dikurangi nanti He1. He4 itu 17,5, He3 7. Jadi ini 17,5 plus 6,5 dengan 24. Q3 7 plus 6,5 sama dengan 13,5. Q1 12,5 min 6,5 sama dengan 6. Nah, berikutnya apa? Karena beban panasnya itu berubah, maka kemudian kita menghitung suhu arus di He. Kita mulai dengan He4. Ya. Kita mulai dengan He4.
kita mulai dengan HE4. HE4 berapa suhunya? Kita lihat di sini. Tadinya itu 52,5 dengan yang arus dingin menjadi 140. Tapi 52,5 itu kalau ada E5, jadi di sini yang arus di sini langsung menjadi 20 derajat. Nah, kalau yang arus panas, yang arus 4, HE4, ini 80 di sini, jadi 80. Kita lihat, kita tulis di sini, HE4, ini 20 derajat, ini 80 derajat. Kita hitung, ya, ini Q4 berapa tadi? 24. Jadi dihitung suhu arus panas masuk berapa? Di sini ya, yang ini. Yaitu 80 derajat plus 24 dibagi yang ini MCP-nya 0,25. 0,25. Ketemulah di sini 96, berarti di sini 176 derajat di sini. Sementara suhu arus dingin keluar itu 20 derajat plus 4 bagi 0,2 persis masih sama. Di sini. Sekarang kita lihat HE3. Kita hitung HE3. Q3 berapa? Jadi 13,5. HE3 itu dengan MCP 0,15 dan 0,3. Nah, sekarang suhunya. HE3 jelas yang di sini itu 250, yang di sini tetap 205. Nih, kita lihat. Ini 250, ini 205. Banyak 13,5. Sekarang suhu arus panas keluar sama dengan 250 dikurangi 13,5 bagi MCP. Ini ketemulah 90, berarti 160 derajat. Kemudian suhu arus dingin masuk berapa? 205 kurangi 13,5 per 0,3. Di ini 45. Ini juga 160. Nah, di sini sudah terlihat ya, bahwa HE itu yang bagian sini antara arus panas dengan arus dingin suhunya sama. Itu yang nanti dikatakan
itu tidak konsisten. Kita lihat dulu HE1. HE1, ya. HE1 itu ini, tadi sudah diketahui suhunya ini 160, di sini suhunya. Nah, HE1 ini kita lihat HE1 tadi ini menjadi berapa? Tadi sudah dihitung jadi 176. Sementara yang di sini 140 sama. Dan ini sudah dihitung, jadi tinggal direkap HE1 itu Q1 menjadi 6, di sini 106, ini 160, di sini 140, ini 176, yang di sini keluar 200, ya, di sini 200. Ini 200. Nah, ini istilahnya cek konsistensi HE, ya. Cek konsistensi HE. Kita sudah tahu HE3 tidak konsisten, ya. HE3 lagi tidak konsisten. Ya. Kemudian HE, kita lihat HE2 dulu, yang tidak anggota kenapa, tapi kita bisa melihat HE2 di sini. Suhunya berapa? Di sini 180. Di sini suhunya 140. Ya. Yang di sini suhunya berapa? Ingat, yang di sini HE2 kan suhu di sini sama dengan suhu di sini juga. Ya. Berapa? Bukan 150, karena ini tetap jadi 106. Jadi ini 106,7. Jadilah di sini, yang di sini 106,7, yang ini 140, yang tadi E2 itu 160 dengan ini 180. Nah, HE2 tidak konsisten. Nah, langkah berikutnya apa? Maka dibuat HE itu konsisten. Nah, bagaimana cara membuat konsisten? Artinya bebannya diiterasi lagi supaya suhunya konsisten. Bagaimana caranya? Ini, yaitu dengan utility bus.